sama kekristenan, terutama sebagaimana tercermin dalam 4 konsili ekumenis pertama, sebagian besar merupakan sejarah tentang bagaimana gereja mengembangkan, merumuskan, dan menjelaskan kredonya, keyakinan berdasarkan ajaran Kristus. Dalam proses mengembangkan dan merumuskan kredo itu, kredo Nicea, kredo Nikea atau Nikea, ya di Konstantinopel, Nikea di timur, ya. Yang sama yang kita akui hari ini di dalam perayaan Ekaristi, gereja berkewajiban untuk mengidentifikasikan dan menghilangkan berbagai gagasan yang salah dan keliru tentang wahyu asli Kristus. Ide-ide yang salah dan keliru tentang gereja dan iman ini kemudian disebut heresi. Dalam bahasa Indonesia kadang diterjemahkan sebagai bidat, tapi kata bidat itu diserap dari bahasa Arab. Bidat, bid'ah. Ya, serapan lebih heresi, lebih langsung mengambil bahasa Yunaninya heresis, sehingga lebih tepat daripada kita bidat. Bidat akhirnya ke bahasa Arab dan kita tidak punya gambaran yang tepat tentang bidat, tentang heresi. Kata heresi ini berasal dari bahasa Latin hairesis, yang berarti tindakan memilih. Heresinya yang pada gilirannya datang dari bahasa Yunani airesis. The act of choosing, tindakan memilih. Jadi orang-orang yang heretik, itu maksudnya mereka yang menganut ide-ide yang salah dan keliru ini, yaitu heresi, dipahami, diyakini telah memilih interpretasi iman yang berbeda dari yang dinyatakan oleh gereja. Jadi kalau pilih yang berbeda, saat itu Anda melakukan heresi. Pilih. Begitu mereka diidentifikasi sebagai doktrin-doktrin palsu, tidak ada pertanyaan dalam benak para bapak gereja, tetapi bahwa heresi-heresi ini perlu dibuang. Condemned, dikutuk. Kata kutuk juga tidak terlalu, ini karena dari bahasa Arab sekali lagi, kutuk. Condemn, condemnare, kondamnasi, mengatakan sesuatu yang buruk ya. Sekedar maledicere, ya, kata kutuk itu sebenarnya bahasa Latinnya maledicere, berkata sesuatu yang tidak baik terhadap orang-orang tertentu. Anatema, dibuang. Ya. Pada zaman kita ini tentu saja gagasan mengutuk siapapun karena memegang kepercayaan apapun itu tidak terlalu populer ya. Orang kita jangan kutuk orang, kita harus persamaan istilahnya, pokoknya egaliter, samanya egaliter, kita tidak boleh mengutuk orang karena kesalahannya. Memang gagasan sekarang bahwa heresi adalah sesuatu yang salah dan berbahaya itu tidak terlalu populer untuk orang modern. Orang mau hidup, mau heresi ke apa, pokoknya intinya kamu hidup saja. Begitu. Kamu jangan terlalu sibuk dan saya mau heresi, begitu. Ya, tidak terlalu populer. Gagasan bahwa heresi adalah sesuatu yang salah dan berbahaya itu tidak populer bagi banyak orang. Dalam pikiran orang modern, heresi sering dianggap sebagai sesuatu yang bisa dibanggakan. Ya. Bidat, heresi, kemungkinan besar tidak dianggap memang tidak dianggap sebagai pahlawan budaya, tetapi jika semua ide diberikan status yang sama, semua ide mendapatkan status yang sama, terlepas dari apakah itu benar atau tidak, maka dengan segera kebenaran itu sendiri pasti tersingkir. Begitu. Ya kalau semua yang salah benar itu diberi status yang sama, egaliter sama, maka kebenaran dengan sendiri akan mundur. Kita pokoknya tidak percaya pada kebenaran lagi. Kamu apa terserah, maksudnya begitu. Yang penting Yesus. Kalau Kristen yang penting kau Yesus. Yesusnya mau terlungkup ke terlentang ke, pokoknya yang penting Yesus. Yesusnya mau disalib kepala ke bawah ke kepala ke atas ke, yang penting Yesus, begitu. Yesusnya mau punya ibu ke tidak punya ibu, yang penting Yesus, begitu. Jadi semua ide berkembang, begitu. Semua ide diberi perhatian setara, kan egaliternya, persamaan derajat dan seterusnya, termasuk ide-idenya disejajar. Jadi bisa ide yang salah tetap salah. Nah, dalam gereja sudah jelas seperti itu. Untuk sebagian besar, inilah yang terjadi di dunia kita saat ini. Toleransi lebih dihargai daripada kebenaran. Ya. Toleransi lebih dihargai daripada kebenaran. Ya tidak. Pokoknya kamu salah, yang penting aku toleran kepada kamu. Paus Benediktus ke-16 sesaat sebelum pemilihannya menyebut fenomena ini sebagai dictatorship of relativism, kediktatoran relativisme atau tirani relativisme. Kita sebenarnya dijajah oleh relativisme.
dijajah oleh relativisme. Begitu. Ini adalah situasi yang tidak akan dipahami sama sekali oleh para bapak gereja, patristik, yang percaya tentang keutamaan kebenaran. The virtue of truth. Para pemikir-pemikir sebelum dunia modern yang mau menolak segala hal dan menganggap semuanya sama saja, postmodern, multiverse seperti ini. Mereka tidak sama berpikir bahwa semua orang bisa mendapatkan kebenaran. Kebenaran itu hanya tergantung dari sudut pandang, tidak. Ya. Kegagalan hari ini untuk mengidentifikasi dan menegaskan kebenaran tidak berarti bahwa tidak ada konsekuensi berbahaya. Sebaliknya, bahaya bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan pengudusan dan keselamatan menjadi semakin besar sejauh orang percaya bahwa tidak masalah apakah mereka mematuhi kepercayaan dan praktik yang benar atau tidak. Karena heresi tentu berbahaya dan bahkan fatal bagi jiwa-jiwa. Fatal. Sampai sekarang orang di luar gereja itu tidak ada yang masuk surga kan? Siapa yang berani kasih list bahwa ini orang sudah masuk surga? Tidak bisa. Karena terputar dalam heresi mau bagaimana? Suruh kasih tahu orang masuk surga mau pertanggungjawabkan bagaimana. Selain itu, heresi-heresi yang berlimpah pada zaman sekarang ini seperti yang dilakukan pada hari-hari ketika kredo sedang ditetapkan pada konsili ekumenis besar yang pertama. Pada dasarnya, beberapa ajaran sesat yang umum ditemui sampai saat ini hampir sama bentuknya dengan yang dikutuk pada zaman kuno itu. Ajaran-ajaran sesat ini hanya menggunakan nama yang berbeda. Ya, namanya saja yang berbeda. Heresinya tetap sama. Mari kita lihat beberapa contoh. Yang pertama, ungkapannya adalah a great moral teacher. Seorang guru moral yang besar. Seorang guru besar di bidang moral. Orang mengatakan ini terhadap Yesus kan. Yesus adalah seorang guru besar di bidang moral. Hampir banyak orang sekarang punya prinsip seperti ini. A great moral teacher. Maksudnya bagaimana? Ini pengaruh dari Arianisme ya. Arianisme mungkin adalah heresi kuno yang paling khas dan paling gigih untuk bertahan. Pada dasarnya Arianisme itu melibatkan penyangkalan terhadap keilahian Tuhan kita Yesus Kristus. Ini pertama kali secara efektif dikemukakan oleh Arius pada tahun 256 sampai 336. Dia seorang imam dari Alexandria di Mesir yang menyangkal bahwa ada 3 pribadi ilahi yang berbeda dalam Tritunggal Maha Kudus. Bagi Arius, hanya ada satu pribadi dalam ketuhanan, yaitu Bapa. Menurut teori Arian, putra adalah makhluk ciptaan. Kaum Arian suka mengatakan bahwa ada suatu masa ketika dia ini tidak ada, sang putra tidak ada. Bagi mereka, Kristus adalah anak Allah hanya dalam arti kiasan atau melalui adopsi. Sama seperti kita adalah anak-anak Allah melalui adopsi kan. Bukan dalam keberadaan atau sifatnya yang esensial. Jadi esensinya bukan anak Allah. Dia hanya diangkat menjadi anak Allah. Arianisme ini secara resmi dikutuk oleh Konsili Nicea yang pertama pada tahun 325. Dan itu adalah penyebaran ide-ide Arianisme dan Arian di antara umat beriman dan perselisihan dan kekacauan yang dihasilkan yang mendorong Kaisar Konstantinus untuk memanggil Konsili Nicea pada tempat pertama. Apa yang diputuskan konsili terhadap Arius dan para pengikutnya adalah bahwa putra adalah homoousios, satu dalam keberadaan atau konsubstansial dengan Bapa. Dengan kata lain, bahwa anak Allah itu sendiri adalah Allah. Putra Allah adalah Allah, karena itu kekal dan karenanya tidak pernah ada waktu ketika dia tidak ada. Jadi dari kekal sampai kekal Allah dan Allah Putra itu sudah ada setara dalam keberadaan konsubstansial. Nah, para bapak Nicea ini mengeluarkan kredo mereka tepat untuk menekankan pada 3 pribadi dalam satu substansi dalam Tritunggal dan pada keilahian dari Kristus. Jika Kristus tidak ilahi, maka dunia tidak ditebus oleh pengorbanannya di kayu salib. Akhirnya iman itu sendiri lenyap jika Kristus tidak dipahami sebagai ilahi. Ya. Dan ini sangat jelas dalam Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus itu bersifat ilahi. Dalam Injil Yohanes bab 10 ayat 30, ayat 38, bab 14 ayat 10 dan ayat 11. Tetapi sekarang ini, saudara-saudariku, tidak ada yang lebih umum
Bahkan di antara beberapa orang yang menganggap diri mereka Kristen, menyebut diri mereka Kristen, yang berpendapat bahwa Kristus itu tidak benar-benar ilahi. Dia bukan Tuhan. Dia hanyalah orang baik, guru moral yang hebat, teladan untuk diikuti. Ya. Mungkin dia bahkan mewakili cita-cita tertinggi seorang laki-laki bagi umat manusia. Seorang manusia yang semacam Gandhi begitu. Seorang Gandhi yang bagus, seorang Buddha begitu. Bagi umat manusia. Dia bukan Tuhan, dia hanya seorang guru yang agung, guru besar. Tetapi seperti yang ditegaskan oleh skeptisisme manusia yang terlalu umum, dia jelas bukan Tuhan karena alasan sederhana bahwa tidak ada manusia yang bisa menjadi Tuhan menurut mereka. Dari skeptisisme, ada beberapa orang yang berpendapat seperti ini kan, paham Arianisme. Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya seorang guru besar. Akal sehat memberontak melawannya. Memang, gereja mengajarkan bahwa hanya dengan rahmat ilahi yang ditanamkan dalam jiwa kita, kita dapat percaya pada keilahian Kristus. Nah, siapa yang belum percaya pada bahwa Yesus itu hanya seorang nabi, itu Arianisme. Begitu. Jadi, ada godaan manusia untuk mempercayai doktrin Arianisme. Namun, kaum Aryan masa kini tidak menyebut diri mereka Aryan. Karena mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah Aryan. Namun, agama seperti Unitarianisme misalnya, tidak lain adalah Aryan dalam penolakannya terhadap keilahian Tritunggal. Keilahian Kristus dan Tritunggal. Demikian pula, ya, ada misalnya Protestan Amerika modern, ya, seperti Mormonisme. Mormon, itu sepenuhnya Aryan dalam catatannya tentang makhluk ilahi. Bahkan jika ia tidak tahu tentang Arianisme secara historis, sepenuhnya itu Aryan. Dan ada beberapa ideologi yang menganggap Yesus hanyalah semacam salah satu dari Gandhi, antara lain. Yesus ada di antara Gandhi, ada di antara Buddha, dia bukan Tuhan. Begitu. Karena begitu mudah untuk meragukan bahwa setiap manusia mungkin bisa menjadi ilahi, ya, karena orang berpikir, bagaimana mungkin manusia bisa menjadi Tuhan, kan begitu. Yesus kan lahir di Nazaret, begitu. Jadi tidak mungkin dia Tuhan, dia hanya seorang nabi besar, guru besar, rabi. Meskipun Arianisme bukan hanya yang paling mendasar dan gigih dari semua heresi kuno yang muncul kembali sekarang, ini juga diasumsikan sejumlah bentuk varian dari Arianisme. Misalnya, adopsionisme. Adopsionisme adalah keyakinan bahwa Yesus hanyalah seorang manusia yang kepadanya rahmat khusus diberikan ketika ia diadopsi oleh Allah. Adopsionisme ini bisa muncul kalau orang berpikir bahwa Bunda Maria hanya melahirkan kemanusiaan Yesus. Nanti pada suatu ketika baru manusia Yesus ini menjadi Tuhan. Begitu. Kemudian ada varian modalisme yang berpendapat bahwa hanya ada satu pribadi di dalam Allah yang memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara atau metode, termasuk di dalam Yesus. Ini muncul dalam oneness, oneness yang berkeliaran, itu semua modalisme baru. Trinitarian yang modalistik, Sabelian. Ya. Kemudian ada semi-Arianisme yang berpendapat bahwa putra memiliki substansi yang sama dengan Allah, homoiousios, meskipun tidak identik secara substansi dengannya. Punya substansi yang sama tapi tidak identik. Ya. Semua varian Arianisme ini kadang-kadang diklasifikasikan dengan nama subordinasionisme, yaitu Kristus sebagai bawahan Bapa, subordinasi. Bahkan saat ini, orang-orang Kristen yang kurang terdidik, ya, kurang terpelajar, bisa ditemukan mendukung satu atau lebih dari varian-varian ini. Ketika mereka diinkuisisi dengan cermat mengenai siapa dan apa yang mereka pikirkan tentang Yesus Kristus itu apa dan siapa. Ya, coba pikirkan baik-baik orang Katolik. Bapa itu lebih besar, lebih tinggi kah daripada Yesus? Yesus itu lebih kecil dari Bapa kah? Hati-hati. Karena Tritunggal itu tiga pribadi itu setara. Bukan Bapa lebih besar lalu Bapa lebih tinggi, kemudian ada Putra, baru ada lagi di bawah. Tidak ada. Itu bisa jatuh ke dalam Arianisme. Hati-hati. Nah, itu bidat Arianisme, bidat modern, bidat kuno yang muncul dalam pernyataan modern bahwa Yesus hanyalah seorang guru besar, guru moral yang besar. Nah, pernyataan orang modern yang berikutnya adalah
Apa itu pribadi? Ya, pribadi dan kepribadian. Nah, pertanyaan tentang pribadi dan kepribadian. Apa itu pribadi? Pertanyaan pribadi. Yesus itu apa? Pribadi dari Tuhan itu apa? Tuhan punya pribadi atau tidak? Begitu. Ini yang tumbuh dari kontroversi Arian yang telah berlangsung lama adalah dua heresi yang bertolak belakang. Yaitu, ya, dua heresi ini tumbuh dari Arianisme, ya. Nestorianisme dan monofisitisme. Nestorianisme adalah heresi yang dipromosikan oleh seorang uskup Konstantinopel, Nestorius. Dia wafat sekitar tahun 451, yang berpendapat bahwa ada dua pribadi yang berbeda di dalam Kristus. Satu manusia dan satu ilahi. Dengan demikian, orang-orang Nestorian mengklaim bahwa tidak dapat dikatakan bahwa Allah itu dilahirkan, disalibkan, atau mati. Ya. Maria hanya melahirkan seorang lelaki yang pribadi manusianya menyatu dengan pribadi Allah. Orang-orang Nestorian melihat keilahian Kristus ditumpangkan pada kemanusiaan. Nestorianisme ini dikutuk oleh Konsili Efesus pada tahun 431, di mana argumen berkecamuk atas pertanyaan apakah Maria adalah Theotokos, pembawa Tuhan atau bunda Tuhan, atau dia hanya ibu Kristus, Christotokos, ya. Ya, ibu dari seorang laki-laki yang bergabung dengan Tuhan, begitu. Dia hanya ibu dari seorang manusia yang bersatu dengan Tuhan, Kristus itu kan. Dari kata-kata salam Maria, kita dapat mengetahui apa yang diputuskan gereja di Efesus. Tetapi bahkan sampai hari ini ada orang-orang Kristen yang mungkin kurang terpelajar, ya, bisa ditemukan berpendapat bahwa Kristus adalah pribadi manusia saja. Nah, ini ekstrim berikutnya lagi, ya. Maria tidak bisa menjadi bunda Tuhan dan menjadi bunda Yesus saja yang adalah manusia. Konsekuensinya Yesus hanya manusia, kan begitu. Karakterisasi yang sama ini kadang-kadang bahkan dijumpai di dewasa ini dalam teks-teks kateketik orang Katolik yang cacat. Teks-teks kateketik, maksudnya teks-teks pengajaran yang kadang-kadang sedikit cacat karena menganggap Yesus itu hanya manusia. Kadang-kadang ada pertanyaan seperti, apakah Yesus itu mempunyai roh insani? Dia manusia sekaligus Tuhan. Dia roh insani dia rambang semua. Begitu. Tetapi Kristus bukanlah pribadi manusia. Pribadi manusia. Karena gereja mengajarkan dia pribadi manusia dan sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya Allah. Kita pakai bahasa Indonesia ini agak kacau, ya. Karena kalau dipakai term teknis dalam Yunani atau Latin ini, sudahlah. Nanti kalau ada yang salah paham kita perbaiki. Dia adalah pribadi ilahi yang mengasumsikan kodrat manusia. Mengambil kodrat kemanusiaan, mengangkat kodrat kemanusiaan. Seluruh pertanyaan tentang apakah pribadi itu, apa itu pribadi, itulah yang menjadi pertanyaan kunci dalam definisi-definisi Trinitarian dan Kristologis yang dirumuskan oleh konsili-konsili kuno. Apa itu pribadi? Itu pertanyaan yang mendasar. Pribadi itu sebenarnya apa sih? Sehingga kita bilang satu Allah, tiga pribadi. Bukan tiga Allah, tiga pribadi. Satu Allah, tiga pribadi. Nah, pertanyaan apa itu pribadi? So, orang dahulu tidak jelas dalam pikiran mereka tentang apa yang merupakan pribadi. Persona, bahasa Latin. Tidak jelas bagi mereka bahwa ada pribadi dalam setiap individu manusia. Dalam setiap diri kita itu ada pribadi. Sebagai akibat langsung dari definisi gereja mengenai tiga pribadi ilahi yang berbeda dalam Tritunggal, konsep dari apa yang kita pahami sebagai pribadi saat ini tercapai, dan bahwa filsuf Romawi Boethius yang hidup 480-524 mampu merumuskan definisinya yang terkenal tentang pribadi. Apa itu pribadi? Menurut definisi Boethius yang dipakai dalam teologi Katolik sekarang, Kristiani pada umumnya adalah substansi individu yang bersifat rasional. Substansi individu yang bersifat rasional. Itu yang dimaksudkan pribadi. Pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Putra, dan pribadi Roh Kudus. Apa itu? Substansi individu yang bersifat rasional. Substansi individu tidak bisa dibagi, bersifat rasional. Nature rationabilis individua substantia.
bahasa Inggrisnya, an individual substance of a rational nature. Oke. Begitu konsep pribadi ini menjadi jelas, gereja mampu luaskan kebenaran yang tetap valid dan berlaku sampai hari ini, yaitu bahwa Yesus Kristus Putra Allah dan pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus dan kodrat manusiawi. Oke, itu kristologis dan teologis sekali. Saya tidak masuk ke dalam perbincangan teologis. Kita lihat filosofisnya saja. Oke. Kemudian kita beralih ke berikutnya. Ada pernyataan orang modern. Saya adalah orang yang sangat spiritual. Maksudnya saya itu religius, tapi saya tidak suka dengan agama. Maksudnya saya percaya Tuhan, tapi saya tidak percaya agama. Yang penting Yesus, gereja tidak. Seperti itu. I am a very spiritual person. Begitu. Nah, monofisitisme, yang berikutnya tadi itu nestorianisme, lalu kemudian persona. Kemudian yang berikut ini adalah monofisitisme. Ini heresi yang justru menentang nestorianisme. Dia muncul sebagai korektif terhadap nestorianisme ini, tetapi kemudian jatuh ke arah lain lagi, begitu, menyimpang ke arah lain, ya, ekstrem berikutnya. Ini berpendapat bahwa di dalam Kristus hanya ada satu kodrat saja. Yunani, mono, tunggal, dan fisik, fusis, yaitu kodrat fisik. Ya. Yaitu kodrat ilahi. Posisi ini mensyaratkan penyangkalan terhadap kodrat manusiawi sejati dari Kristus. Lalu kemudian monofisitisme ini dikutuk oleh Konsili Chalcedon pada tahun 451. Konsili Agung ini mengajarkan bahwa Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Perfectus homo, perfectus Deus. Ya, kalau Deus pasti perfectus kan? Ya. Pribadi ilahi yang memiliki kodrat ilahi dan manusiawi, sehingga melengkapi pemahaman permanen gereja tentang kristologi. Namun sekarang ini beberapa orang Kristen orang Kristen yang tidak begitu terpelajar ya, mengatakan kepada kamu, bisa jadi dia mengatakan kepada Anda bahwa Kristus sebagai anak Allah dan karenanya ilahi juga harus memiliki kodrat ilahi, tanpa memahami bahwa Kristus memiliki kodrat manusia sepenuhnya juga. Nah, pertanyaan yang muncul di komel-komel itu, yang jadi viral-viral di antara sosial media adalah, apakah Yesus itu punya roh insani atau hanya roh ilahi? Nah, ini pertanyaan lagi tentang roh dan seterusnya. Ada yang mengatakan dia itu roh kudus, dia hanya mengambil manusia. Mengakui beberapa bentuk monofisitisme agak umum di antara orang-orang spiritual yang sadar diri sebagai fakta, orang-orang yang sementara tidak selalu siap untuk menegaskan dan mengikuti ajaran moral Kristen seperti yang didefinisikan gereja. Seluruh gereja atau komunitas memisahkan diri dari gereja sebagai akibat dari definisi kristologis Efesus dan Chalcedon. Efesus itu penolakannya menghasilkan gereja Asiria Timur, Chalcedon itu penolakan terhadapnya menghasilkan Ortodoks Oriental. Beberapa persekutuan yang memisahkan diri ini masih ada sampai sekarang, yaitu gereja-gereja kuno di Timur atau gereja Asiria Timur, Church of the East, Asiria, Armenia, Koptik, Suria, Yakobit, dan lain-lain. Saat ini banyak dari persekutuan kuno ini ada dalam dialog ekumenis dengan gereja Katolik, memikirkan kembali posisi mereka, dan hampir semuanya setuju dengan gereja Katolik mengenai hal-hal penting doktrinal. Menyatakan bahwa ketidaksepakatan kuno mereka setidaknya sebagian berasal dari kesalahpahaman tentang apa yang telah diajarkan atau ditegaskan oleh Efesus atau Chalcedon. Jadi mereka ada yang mengakui bahwa dulu itu kami salah paham karena persoalan bahasa. Makanya banyak yang kembali ke Katolik. Karena konsili-konsili kuno ini juga telah mengutuk dengan nama individu-individu tertentu, seperti Nestorius yang memerintahkan pengikut-pengikut pribadinya. Pada zaman kuno, beberapa komunitas ini tidak mau menerima penilaian konsili mengenai pemimpin mereka saat itu. Maksudnya karena pemimpin mereka yang ditolak, sehingga mereka tidak terima hasil konsili, mereka ikut saja pemimpin yang ditolak. Nah, kita beralih ke pernyataan heretik berikutnya, yaitu holier than thou, lebih suci dari kamu, lebih kudus dari kamu. Ini adalah bidat donatisme atau heresi Donatisme, heresi Afrika abad keempat dan kelima yang menyatakan bahwa validitas sakramen tergantung pada karakter moral orang yang mengelola sakramen. Ingat, kasus Mama Cindy muncul di sini. Itu adalah bidat Donatisme.
Orang akan goreng-goreng Mama Cindy kan. Karena itu ada heresi donatisme di situ. Donatis juga menyangkal bahwa orang yang berdosa yang serius dapat menjadi anggota sejati gereja. Jadi orang yang berdosa serius itu dengan sendirinya dia terbuang dari gereja, teranatema. Donatisme itu seperti itu. Kasus Mama Cindy itu menegaskan dengan jelas heresi donatisme. Jadi orang yang menyangkal seperti itu. Donatisme ini menyangkal bahwa orang berdosa yang serius bisa menjadi anggota gereja. Validitas sakramen tergantung pada karakter moral orang yang mengelola sakramen itu. Ya. Jadi kalau pastornya berdosa, sakramennya tidak sah. Nah, itu namanya bidat donatisme. Perhatikan, kan ini banyak orang Katolik yang menganut bidat yang ini. Ya. Karena teologi gereja Katolik mengajarkan ex opere operato, bukan donatisme seperti ini. Karakter validitas sakramen tidak tergantung dari manusia yang tidak jelas. Sakramen itu tindakan Tuhan sendiri. Ketika imamnya bertindak in persona Christi, dia mau seberdosa seberat apapun, sakramennya tetap sah. Begitu. Karena Tuhan tahu semua manusia itu berdosa, tapi dia tetap menginstitusikan sakramen. Kalau dia hanya mau cari orang kudus, dia suruh malaikat saja yang datang, karena malaikat tidak bisa berdosa. Makanya yang mati-matian mengutak-atik dosa orang lain itu sadar diri. Begitu. Donatisme ini dimulai sebagai perpecahan ketika para kritikus mengklaim bahwa seorang uskup Kartago, Cecilian, ya, sekitar tahun 313, tidak bisa menjadi uskup yang sejati karena ia telah ditabiskan oleh seorang uskup yang telah menyerah di bawah tekanan dan murtad selama penganiayaan Diokletianus sekitar tahun 303. Donatis berakhir sebagai sekte luas yang menabiskan uskupnya sendiri. Salah satunya adalah Donatus, yang memberikan namanya kepada gerakan bidat tersebut. Dan ini ditentang keras oleh Santo Agustinus pada tahun 354 sampai 430. Gerakan Donatis bertahan di Afrika Utara sampai penaklukan Muslim pada abad ke-7. Donatisme. Hari-hari kita ini godaan terus-menerus terhadap jenis Donatisme modern dapat dilihat dalam fenomena seperti yang tadi saya sebutkan, juga seperti skisma Lefebvre, ya, ini yang paling dikenal dalam sejarah gereja. Skisma Marcel Lefebvre itu setelah Konsili Vatikan kedua, ketika beberapa orang yang berkeberatan dengan ajaran-ajaran dan tindakan-tindakan tertentu dari konsili memutuskan untuk mendirikan gereja kecil mereka sendiri. Serikat Santo Pius X, SPX, memiliki uskupnya sendiri yang secara sah, tetapi secara tidak sah ditabiskan oleh Uskup Agung Prancis Marcel Lefebvre. Dia kena ekskomunikasi dari situ, tapi sekarang ekskomunikasinya sudah diangkat kembali. Dan demikian kelompok ini bukan hanya sekelompok tradisionalis yang tidak puas yang ingin mempertahankan misa Latin kuno, tetapi pada saat itu SSPX ini memiliki ketidaksepakatan doktrinal dan pastoral yang serius dengan gereja. Makanya kita sekarang menanti status kanonik mereka. Mereka bukan skismatik, bukan heretik, tetapi ada sedikit percikan Donatis yang membuat status kanonik mereka belum jelas. Mereka menganggap paus dan para uskup yang telah memerintah gereja sejak konsili ini tidak layak untuk melanjutkan apa yang mereka pegang sebagai tradisi sejati gereja. Nah, ini mirip sedikit dengan Sede Vacantis. Tapi Sede Vacantis itu melangkah lebih jauh. Pada dasarnya alasan mereka adalah bahwa para pemimpin gereja salah pada dan sesudah Vatikan kedua. Maka tindakan mereka sejak saat itu tidak valid. Alasan semacam ini mirip dengan yang digunakan kaum Donatis kuno untuk memutuskan bahwa penabisan uskup Kartago tidak sah karena ketidaklayakan uskup yang ditabiskannya. Ya. Tetapi kenyataannya adalah sakramen-sakramen yang diberikan dengan benar, dengan maksud yang tepat oleh seorang pelayan yang ditabiskan secara sah adalah sah terlepas dari karakter moral atau kondisi pelayan tersebut. Dengan demikian, bahkan jika kesalahan dibuat dalam kasus ini, kesalahan dalam pelaksanaan konsili, paus dan para uskup tetap menjadi penguasa sah gereja. Sesuai dengan ajaran konstan gereja, dianugerahkan. Pikirkan 3 kali penyangkalan Petrus terhadap Kristus.
Penyangkalan itu tidak menggugurkan pilihannya sebagai rasul dan terutama sebagai paus kan. Gembalakanlah domba-domba. Kita juga melihat kebangkitan pemikiran tipe Donatis ini dalam diri mereka yang baru saja campingkan menutup mereka. Ini kasus besar. Banyak orang ramai-ramai tinggal gereja Katolik karena itu. Oh, di situ ada banyak orang berdosa. Kamu cari di mana yang tidak ada dosa, kamu langsung naik ke surga, gabung dengan malaikat di sana. Tapi keluar ke sana ternyata bikin dosa yang sama juga. Gagasan bahwa kesalahan atau dosa klerus membatalkan tindakan atau status mereka telah sering terulang dalam sejarah gereja. Donatisme seperti ini terulang terus. Pada awal abad kedua misalnya, seorang imam yang keras secara moral bernama Novatian menetapkan dirinya sebagai anti-paus pada tahun 251 karena para pengikut paus sejati, Santo Cornelius, diduga terlalu lunak terhadap orang-orang Kristen yang telah tergelincir selama penganiayaan Decian pada tahun 249 sampai 251. Nah, kaum Novatianis ini menolak kepercayaan dan praktik otentik gereja bahwa orang-orang berdosa yang murtad dan orang-orang berdosa serius lainnya dapat diterima kembali dalam komuni, dalam persatuan setelah melakukan penebusan dosa. Ya, kalau dia bertobat, orang terima kembali. Tapi Novatian bilang, tidak. Lu sekali berdosa, keluar. Sekali minum energen, selesai. Oke, itu tentang bidat Donatisme. Bidat Donatisme itu tetap ada bagi masyarakat mereka. Sekarang ada bidat lain lagi. Kita periksa heresi lain. Prinsipnya bagi orang modern sekarang, Bapak itu suka-suka begitu. Orang Indonesia juga suka gaya rock. If it feels good, do it. Kalau rasa bagus, buat seadik begitu. Kalau baik, kalau kamu pikir baik, kalau kamu rasa baik, buat saja. Ini prinsip moral yang seperti ini kan ada dasar heretiknya. Fenomena yang berulang dalam sejarah gereja adalah bahwa heresi-heresi sering muncul karena kelakuan moral atau kelemahan moral. Contoh yang terakhir ini adalah heresi Pelagianisme yang diperjuangkan oleh seorang biarawan dari Kepulauan Inggris bernama Pelagius tahun 355 sampai 425. Pelagius ini menyangkal bahwa rahmat ilahi dalam jiwa diperlukan untuk berbuat baik. Doktrinnya mencakup sejumlah ajaran sesat seperti bahwa Adam akan mati bahkan jika dia tidak berdosa dan bahwa kejatuhan Adam hanya melukai dirinya sendiri. Pada dasarnya Pelagianisme sama dengan penyangkalan terhadap doktrin dosa asal. Dan itu juga mensyaratkan penyangkalan terhadap tatanan supranatural, tatanan adikodrati, dan perlunya anugerah ilahi untuk keselamatan. Jadi menyangkal perlunya rahmat supaya selamat. Agustinus yang telah menemukan dari pengalaman pribadi yang pahit bahwa ia tidak bisa menjadi suci tanpa bantuan rahmat, amazing grace, dengan kuat dan gigih menentang Pelagius dan ajarannya. Di zaman modern kita sekarang, Pelagianisme kadang-kadang disebut heresi Inggris, karena kemiripannya dengan spesies tertentu dari liberalisme gaya Inggris modern, ya, yang ya asalnya kembali ke Pelagius ya. Tetapi tidak ada yang lebih umum dalam pemikiran modern dari penyangkalan terhadap dosa asal. Di luar gereja Katolik ini hampir universal, ya, menyangkal dosa asal ya. Orang dilahirkan suci murni begitu, tidak ada dosa asal. Dan itu bertahan di hadapan semua bukti yang menentangnya. Mungkin seluruh rentang perilaku yang berkaitan dengan revolusi seksual kontemporer misalnya, serta perbedaan pendapat teologis yang masih marak di dalam gereja, khususnya pada masalah moralitas seksual, dapat dianggap berasal dari dorongan dasar Pelagian ini. Orang-orang saat ini, termasuk terlalu banyak umat Katolik sama sekali tidak mengakui atau menganggap serius bahwa ada atau mungkin ada konsekuensi berbahaya yang berasal dari apa yang secara keliru dianggap sebagai seks bebas. Seks bebas. Sebagaimana dibuktikan misalnya oleh penolakan luas oleh umat Katolik terhadap ensiklik Paus VI tahun 1968, Humanae Vitae. Ada yang tahu Humanae Vitae? Kontrasepsi itu dosa. Konsekuensi berbahaya telah lama jelas bagi siapa saja yang peduli untuk melihat berbagai wabah perceraian saat ini.
seks pra dan di luar nikah, hidup bersama sebelum waktunya, kehamilan remaja, PMS, penyakit menular seksual, dan aborsi. Belum lagi penerimaan kontemporer homoseksualitas sebagai kondisi normal. Ini semua dari do it if you feel it, if it feels good, do it. Kalau kamu rasa bagus, buat saja anak begitu. Tidak ada lagi dosa-dosaan di situ. Oke, itu dari pelagianisme. Oke, itu yang menghasilkan seks bebas, pra, di luar nikah dan seterusnya. Kemudian yang berikut ya dalam arti penting ya, bahkan krisis pelecehan seksual dari klerus di dalam gereja Katolik kembali ke ledakan imoralitas seksual yang dimulai pada tahun 1960-an. Dan keduanya membantu menyebabkan dan sebagian disebabkan oleh penolakan terhadap humane vitae. Namun demikian, pendapat modern umumnya terus dengan tegas dan keras kepala mempertahankan bahwa apa yang disebut seks bebas yang diantar oleh revolusi seksual pada tahun 60-an itu bersamaan dengan penerimaan kontrasepsi secara moral adalah hal baik dan perlu. Semua ini adalah pelagianisme dengan sepenuh hati. Pelagianisme. Kamu rasa baik, buat saja. Oke, lanjut. Nanti bisa kita bahas. I am in with the crowd. Saya sama saja dengan banyak orang. I am in with the crowd. Oke, saya tidak mau beda begitu. Nanti orang bilang saya Farisi begitu. Nah, kalau saya beda sedikit, nanti orang bilang ini lu Farisi, lu agak lain begitu. Nah, I am in with the crowd. Ini ada basic heresinya. Gnostisisme adalah gagasan bahwa keselamatan datang melalui pengetahuan. Biasanya beberapa jenis pengetahuan khusus yang diklaim oleh elit, kaum elit tertentu. Pikirkan New Age misalnya. Pikirkan buku terlaris Dan Brown, The Da Vinci Code, yang bersama dengan kebohongan lainnya menunjukkan banyak pemikiran gaya gnostik bahwa jutaan pembaca buku itu tampaknya telah memeluk sepenuhnya dan tidak kritis. Sebagian besar jenis gnostisisme juga berpendapat bahwa materi dan tubuh adalah jahat, sementara hanya roh yang baik. Beberapa bentuk gnostisisme bahkan melihat manusia terperangkap dalam tubuh kita. Teori ini dengan itu menafikan kebenaran ajaran Alkitab bahwa Tuhan melihat bahwa semua itu baik. Kejadian bab 1 ayat 10, bab 2 ayat 12, ayat 18, ayat 21, dan ayat 25. Bagi gnostik sejati, inkarnasi adalah skandal. Tuhan tidak akan mencemari rohnya dengan mengambil tubuh manusia. Gnostisisme sudah ada sebelum kekristenan dan melekat padanya sebagai kendaraan yang nyaman untuk ide-ide sendiri yang sangat tidak Kristen tentang realitas dan ciptaan Tuhan. Hal yang mengejutkan mungkin adalah bahwa Gnostisisme ini pernah mencoba menggunakan agama Kristen untuk tujuannya. Fakta sejarah dari masalah ini adalah bahwa Gnostisisme telah menjadi unsur yang gigih hampir setiap heresi Kristen utama. Ya. Salah satu alasan untuk ini adalah bahwa dalam beberapa hal, ketubuhan kita adalah beban bagi kita. Seperti yang dikatakan Paulus, seluruh ciptaan telah mengeluh dalam pergumulan. Roma bab 8 ayat 22. Sampai kita tidak dapat menyadari kepenuhan keselamatan kita di dalam Kristus. Dengan demikian, godaan untuk mencari keselamatan dalam semacam pelarian dari ketubuhan dan kemakhlukan kita sebagaimana Allah telah menciptakan kita di dunia ini. Jadi orang biasanya dia mau bikin dosa dengan saya juga manusia, saya kan manusia. Begitu. Semacam excuse, saya kan manusia. Tetapi keselamatan sejati terletak di tempat lain. Itu datang secara unik dari Yesus Kristus. Tidak ada nama lain di kolong langit yang diberikan di antara manusia yang olehnya kita harus diselamatkan. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 12. Pewahyuan keselamatan di dalam Kristus ini pada dasarnya adalah apa yang disangkal oleh Gnostisisme. Seperti semua heresi yang kepadanya kita mungkin dicobai, segala bentuk pemikiran Gnostik karenanya harus dihindari ketika kita berpegang teguh pada kebenaran yang diungkapkan oleh dan di dalam Yesus Kristus tanpa salah yang diajarkan oleh magisterium Gereja Katolik. Ya. Gnostisisme ini prinsip seperti tahu sendiri, begitu. Tidak mau tunduk kepada gereja kan. Gnostik ini muncul paling nyata itu dalam diri Calvin. Ya, Calvin. Bagaimanapun orang akan tahu tentang kanon kitab suci. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita definisikan dulu apa itu heresia. Katekismus Gereja Katolik menyatakan bahwa heresi adalah penyangkalan keras kepala
pasca baptisan seseorang terhadap beberapa kebenaran yang harus dipercaya dengan iman ilahi dan katolik, atau juga merupakan keraguan keras kepala mengenai hal yang sama. KGK 2089. Untuk bisa melakukan heresi, seseorang harus menolak untuk dikoreksi. Seseorang yang siap untuk dikoreksi atau yang tidak menyadari bahwa apa yang dia katakan bertentangan dengan ajaran gereja bukanlah bidat atau heresi. Maksudnya dia tidak sadar bahwa itu adalah bidat, itu bukan heresi. Seseorang harus terbaptis untuk bisa melakukan heresi. Gerakan-gerakan yang telah memisahkan diri dari atau dipengaruhi oleh agama Kristen tetapi tidak mempraktekkan baptisan atau tidak mempraktekkan baptisan yang sah bukanlah heresi, tetapi agama-agama yang terpisah. Jadi kalau kamu adalah orang terbaptis secara sah, kamu adalah heretik. Akhirnya keraguan atau penyangkalan yang terlibat dalam heresi harus menyangkut masalah yang telah diungkapkan oleh Tuhan dan didefinisikan dengan sungguh-sungguh oleh gereja. Misalnya Tritunggal, inkarnasi, the real presence, kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi, kurban misa itu sendiri, infalibilitas paus, atau Maria dikandung tanpa noda dosa, dan Maria diangkat ke surga. Itu dinyatakan oleh gereja. Kalau tidak percaya itu, selesai, heretik. Ya itu tentang heresi ya. Kita tidak usah singgung protestantisme, karena protestantisme itu heretik to the core. Semua yang kita sebutkan tadi muncul semua. Itu kita bicarakan di tempat lain lagi. Ada waktu kita bicarakan. Karena dengan adanya the Protestant Revolt, pemberontakan Protestan, semua bidat kuno ini muncul kembali. Relativisme. Oke? More ancient heresies. Sekedar untuk, dua halaman terakhir. Sudah jam berapa? Kita sampai 40 ya. 35 menit lagi. Bidat-bidat kuno lainnya, yaitu yang pertama, the circumcisers atau Yahudisasi, bidat Yahudisasi. Itu abad pertama ya. Bidat sunat maksudnya. Yang dapat disimpulkan dari kata-kata Kisah Para Rasul bab 15 ayat 1. Tetapi beberapa orang turun dari Yudea dan mengajar saudara-saudara, jikalau kamu tidak disunat menurut kebiasaan Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ada orang yang sekarang kan mati-matian, kita harus beribadat pada hari Sabat kan. Nah, itu namanya bidat sunat. Banyak orang Kristen mula-mula adalah orang Yahudi yang membawa ke iman Kristen banyak praktik mereka sunat. Perpuluhan juga itu kayaknya bidat sunat ya. Mereka mengenali dalam Yesus Sang Mesias yang diramalkan oleh para nabi dan penggenapan perjanjian lama. Karena sunat telah diwajibkan dalam perjanjian lama untuk keanggotaan dalam perjanjian Allah, banyak yang berpikir itu juga akan diperlukan untuk keanggotaan dalam perjanjian baru yang Kristus telah datang untuk nyatakan. Mereka percaya seseorang harus disunat dan memelihara hukum Musa untuk datang kepada Kristus. Dengan kata lain, seseorang harus menjadi seorang Yahudi untuk menjadi seorang Kristen. Maka mereka maunya hari Sabat, maunya perpuluhan, dan seterusnya. Tetapi Allah menjelaskan kepada Petrus dalam Kisah Para Rasul bab 10 bahwa bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah dan dapat dibaptis dan menjadi orang Kristen tanpa sunat, tanpa perpuluhan. Ajaran yang sama dipertahankan dengan penuh semangat oleh Paulus dalam surat-suratnya kepada jemaat di Roma dan Galatia, di daerah-daerah di mana heresi sunat telah menyebar. Heresi sunat itu. Kemudian ada yang namanya Montanisme. Montanisme itu late second century, akhir abad kedua. Montanus memulai karirnya dengan cukup polos melalui khotbah kembali ke penebusan dosa dan semangat. Gerakannya juga menekankan kelanjutan karunia ajaib. Karunia ajaib. Seperti berbicara dalam bahasa roh dan bernubuat. Namun dia juga mengklaim bahwa ajaran-ajarannya berada di atas ajaran-ajaran gereja. Dan segera dia mulai mengajarkan kedatangan Kristus yang akan terjadi di kota kelahiran di Frigia. Ada juga pernyataan bahwa Montanus sendiri adalah, atau setidaknya secara khusus berbicara untuk Parakletos yang Yesus janjikan akan datang dalam kenyataannya Roh Kudus. Bisa tebak Montanisme modern? Karismatik. Karismatik. Tapi bukan karismatik Katolik ya. Kalau karismatik yang Katolik, oke. Tapi kalau karismatik saja dan mengabaikan Katoliknya itu Montanisme modern. Yang berikut ikonoklasme. Ikonoklasme. 7th and 8th centuries. Ikonoklasme. Heresi ini muncul akibat sekumpulan orang yang dikenal sebagai ikonoklas. Ikonoklas itu secara harfiahnya penghancur ikon. Ya. Muncul.
yang mendakwa bahwa adalah berdosa untuk membuat patung dan patung Kristus dan orang-orang kudus. Walaupun hakikatnya di dalam Alkitab, Tuhan telah memerintahkan pembuatan patung-patung religius. Keluaran bab 25 ayat 18 sampai 20, 1 Taroik 28 18 sampai 19, termasuk representasi simbolis Kristus. Lihat Bilangan bab 21 ayat 8 sampai 9 dengan Yohanes 3 14. Tahu ikonoklasme yang muncul, kamu penyembah patung. Tuhan melarang patung. Nah, itu ikonoklasme. Ikonoklasme itu beda itu masih muncul dan berkeliaran sekarang. Kenapa? Karena pengaruh Protestantisme. Semua bidat kuno meledak kembali. Yang berikut 11th century, abad ke-11, Katarisme. Katarisme ini ada hubungan dengan satu hal yang menjadi topik yang dibolak-balik oleh apologet Katolik. Katarisme adalah campuran rumit dari agama-agama non-Kristen yang diramu ulang dengan terminologi Kristen. Kaum Katar memiliki banyak sekte yang berbeda. Mereka juga memiliki kesamaan ajaran bahwa dunia diciptakan oleh dewa yang jahat. Jadi materi itu jahat dan kita harus menyembah dewa yang baik sebagai gantinya. Albigensian, ya Katarisme dan Albigensian ini membentuk salah satu sekte Katar terbesar. Mereka mengajarkan bahwa roh diciptakan oleh Allah dan baik, sedangkan tubuh diciptakan oleh Allah yang jahat dan roh harus dibebaskan dari tubuh. Memiliki anak, punya anak adalah satu kejahatan terbesar. Karena itu berarti memenjarakan roh lain dalam daging. Logikanya, perkawinan dilarang meskipun percabulan diizinkan. Puasa yang luar biasa dan mati raga yang parah dari segala jenis dipraktikkan dan para pemimpin mereka masuk dalam kemiskinan secara sukarela. Katarisme dan Albigensis. Ini yang paling parah karena orang sekarang mengambil banyak pengikut Albigensians ini yang dikejar-kejar oleh gereja Katolik pada saat itu. Karena benar-benar mengancam gereja pada saat itu. Karena mereka percaya bahwa ada dua kekuatan, dua Tuhan. Tuhan yang baik dan Tuhan yang jahat. Maka mereka harus mengejar yang sempurna. Sehingga kadang-kadang orang berpikir bahwa ini gereja Katolik itu Albigensian seperti itu. Tidak menikahkan, banyak imam tidak menikah itu seolah Albigensian. Itu menyebabkan pertimbangan seperti itu. Jadi banyak orang yang sekarang beda anak cucu lah, itu kalau mereka sedikit Albigensian begitu. Mereka sedikit anti-Albigensian. Mereka berpikir bahwa orang Katolik itu Albigensian. Jadi begitulah, bidat-bidat kuno seperti ini tetap ada dalam kehidupan kita sekarang, hanya memakai nama yang agak terlalu. Hanya marilah kita siap untuk memeriksa dalam hidup. Karena bidat ini bukan dalam semua orang Kristen. Maksudnya bisa muncul dari semua orang Kristen, Katolik, Ortodoks, Protestan, bisa saja bidat-bidat ini seperti ini muncul. Makanya kita harus hati-hati. Taat dengan tradisi gereja kita. Kalau kamu tradisi Katolik, yang tentu saja tradisi pertama, tertua, atau mau tradisi Ortodoks yang dengan segala pembelaan dirinya, tradisi Protestan dengan semua pembelaan dirinya, yang penting periksa baik-baik, jangan sampai kamu penganut bidat tertentu. Sedangkan tentang Protestantisme itu kita bicarakan lain waktu, karena itu revolt bukan sekedar bidat, tapi itu sudah suatu dasar dengan dasar filosofis antara nominalisme bertemu dengan modernisme. Kemudian ajaran Kristen itu sendiri yang menurut para bapak reformator adalah mau memperbaiki gereja. Oke, saya pikir sampai di sini dulu ya. Terima kasih.